musim-musim sebelumnya Persija Jakarta selalu kehabisan bensin, dan itu fakta. Dan sekarang fakta yang terjadi adalah Persija sangat konsisten. Bahkan di putaran kedua mereka mengemas semua hal, mulai dari transfer dan lain sebagainya, mereka kemas dengan sangat baik. Tidak bisa Anda sembarangan berstatement seperti itu. Karena Persib Bandung pun terbukti ya, beberapa pekan dikuasai puncak klasemen oleh Persib Bandung. Secara head to head memang Persija masih kalah dengan Persib. Masih kalah. Tetapi jika Persib tidak berhati-hati dan Persija terus menampilkan konsistensinya, bukan tidak mungkin Persib akan tergusur oleh Persija Jakarta dan hilang kendali untuk meraih perebutan gelar juara di musim ini. Hanya saya khawatir jika Persib tidak serius di lini depan gitu ya. Bisa jadi Persija udah jadi juara. Konsisten anjing, gila, udah konsisten. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore. Kenapa main sore? Karena kalau pagi kita kerja. Ada yang menarik diperbincangkan di episode Main Sore kali ini, Teh. Apa ya? Jangan ngajak dulu tapi enggak lah. Betapa sengitnya persaingan di Indonesia Super League musim ini. Wow, papan atas sedang apa ya namanya ya? Sedang bergejolak dengan selisih poin yang teramat sangat dekat. Menurut Pak RT sendiri ya, sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi FIFA Football Manager. Kumaha tah? Ya, seperti Mr. Beteng katakan, saya sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008 mengatakan bahwa liga musim ini sangatlah ketat. Dan memang musim-musim sebelumnya pun ketat sama, tetapi ada rasa yang berbeda di musim ini karena satu di antara 4 tim yang sedang kejar-kejaran, ini ada satu tim yang memang serius untuk mengejar ambisi juara tahun ini. Persib Bandung dong tentunya. Bukan. Anjing. Lalu saya melihat ada Persija Jakarta. Kenapa Persija Jakarta? Karena kita lihat dari musim-musim sebelumnya Persija Jakarta selalu kehabisan bensin, dan itu fakta. Dan sekarang fakta yang terjadi adalah Persija sangat konsisten. Bahkan di putaran kedua mereka mengemas semua hal, mulai dari transfer dan lain sebagainya, mereka kemas dengan sangat baik, sehingga bisa jadi ini menjadi satu-satunya tim menurut saya yang menjadi pesaing terbesar Persib Bandung di musim ini. Bagaimana menurut pengamat sepak bola profesional berlisensi? Menurut saya Mr. Beteng, yang tentunya saya adalah seorang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konamika. Perlu kalian ketahui buat yang belum tahu ya. Ya. Saya setuju. Pertama, saya setuju dengan statement yang Anda bilang bahwa Persija di musim ini adalah Persija yang berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Itu diperlihatkan dengan betapa seriusnya Persija dari awal musim ya. Sampai sekarang udah hampir pekan ke-23 cukup konsisten dengan performanya. Seperti di awal musim perekrutan juga ya, dari perekrutan juga terlihat serius mendatangkan beberapa pemain yang menurut saya juga memang cukup baik, dan terbukti di liga sekarang top scorernya adalah pemain dari Persija Jakarta. Saya setuju dengan itu. Namun kalau kata Anda bilang tadi Persija adalah pesaing terbesar dari Persib Bandung. Nanti dulu teh anjing. Nanti dulu. Tidak bisa Anda sembarangan berstatement seperti itu. Karena Persib Bandung pun terbukti ya. Walaupun pemain-pemain Persib tidak ada dalam daftar top skor, tapi terbukti beberapa pekan dikuasai puncak klasemen oleh Persib Bandung. Ya betul. Itu kan menunjukkan konsistensi dari Persib Bandung yang menggebu-gebu ingin meraih hat-trick juaranya di musim ini. Nah, justru Persib harus lebih berhati-hati dengan kondisi Persija yang sangat konsisten sekarang.
Artinya ketika kita lihat musim lalu Persija itu selalu kehabisan bensin di putaran kedua. Dan sekarang mereka sangat konsisten di sini. Bukan berarti walaupun kita lihat di poin liga secara head to head memang Persija masih kalah dengan Persib. Tetapi jika Persib tidak berhati-hati dan Persija terus menampilkan konsistensinya, bukan tidak mungkin Persib akan tergusur oleh Persija Jakarta dan hilang kendali untuk meraih perebutan gelar juara di musim ini. Persija sangat luar biasa. Apalagi memang di Borneo walaupun ya saat ini mereka sedang kehabisan bensin, tetapi di pertandingan terakhir mereka tadi menang lawan Arema 3-1 dan itu pun menjadi ancaman setelah Persija. Tapi Persib pun menang 5-0 di pertandingan terakhirnya melawan Madura. Betul dengan selisih poin yang sangat berdekatan, tetap Persib harus berhati-hati, besar betul. Ya oke, kalau masalah Persib Bandung itu menurut Anda harus berhati-hati. Oke, Persib Bandung harus berhati-hati dengan ambisi-ambisi pesaing-pesaingnya, yaitu katakanlah Borneo dan Persija yang terdepan, yang sangat ambisius sekali ya. Apalagi Borneo yang udah gagal juara 2 kali berturut-turut. Betul. Ya di 2 musim yang lalu Borneo gagal juara kan. Betul. Persib harus berhati-hati, apalagi dengan menurut saya, kalau saya memposisikan diri sebagai bobotoh Persib, saya sangat khawatir dengan lini depan yang Persib miliki sekarang. Sangat khawatir. Jadi saya setuju dengan statement Persib harus hati-hati. Dangukeun ya untuk Bojan Hodak dan jajaran pelatih. Persib harus berhati-hati jika ingin meraih hat-trick juara di musim ini. Dan berbicara tentang kemenangan Persib yang tumben-tumbenan. Ya. Kita jujur-jujuran di sini ya. Betul. Kemenangan Persib atas Madura United itu adalah sebuah kemenangan yang tumben. Karena Persib itu seperti biasanya, kalau nggak 1-0, 2-0 dan seringnya 1-0 kan. Dan cukup bersyukur, banyak sekali bobotoh yang cukup bersyukur. Ya. Betul. Dengan kemenangan 1-0 karena yang menjadi fokus adalah poin. Betul. Tapi di kemenangan Persib melawan Madura ini, wow. Aplaus lah. Tapi sebuah fakta yang saya temukan dari kemenangan Persib melawan Madura ini adalah ketika Tom Haye tidak dimainkan atau bahkan tidak dimasukkan ke dalam DSP ya. Betul. Ya, Persib bisa meraih kemenangan yang cukup fantastis, cukup telak atas lawannya. Apakah Tom Haye ini jelek? Ya, betul. Tidak. Apakah? Saya kan hanya bertanya. Apakah Tom Haye ini jelek? Karena fakta yang saya temukan seperti itu. Ketika Tom Haye tidak ada di dalam skuad, semua lini bekerja, semua lini berfungsi. Aliran bola dari kaki ke kaki, dari depan, dari belakang ke depan itu mengalir cukup enakan gitu. Nah di sini apakah selama Tom Haye main di Persib gitunya, apakah semua pemain atau pemain lainnya terlalu bertumpu kepada seorang Tom Haye yang notabene adalah menjadi beban tentunya untuk Tom Haye sendiri dan Persib ini sendiri. Betul. Ini fakta baru loh. Harus kita bahas. Oke. Saya akan membahas sebagai pelatih profesional tentunya. Saya akan membahas bagaimana Tom Haye di Persib Bandung. Kalau misalkan Tom Haye jelek, saya tidak setuju. Sangat tidak setuju. Kenapa pada saat Tom Haye bermain ini Persib sangat sulit untuk mencetak gol karena mereka semua skuad yang ada di Persib sangat percaya terhadap Tom Haye sehingga distraction dari semua pemain itu timbul. Artinya di mana Tom Haye ada di situ mereka harus memaksakan kepada artinya Tom Haye memiliki beban yang lebih dibandingkan pemain-pemain lain. Tapi kenapa Tom Haye ini tidak bisa memaksimalkan semua kepercayaan yang diberikan kepada dirinya? Ya. Tidak bisa maksimal menurut orang mah. Iya, karena mungkin apa gitu. Ini orang menarik ya fakta Ya karena mungkin yang dilakukan Tom Haye tidak bisa sebebas dan selepas itu. Walaupun mereka percaya, tapi distraction ini terjadi kepada seluruh pemain Persib Bandung terhadap Tom Haye ini menurut saya refleks. Ketika menyadari adanya Tom Haye dengan kemampuan long ball-nya Tom Haye, long pass-nya Tom Haye, bagaimana dia mendelivery bola kepada sayap atau kepada lini depan itu sudah bagus, tetapi tidak
distraction ini menjadi berbahaya untuk semua pemain karena semuanya bertumpu kepada Tom Haye. Oke, berarti setelah pertandingan yang dimana Persib meraih kemenangan yang cukup telak, yang 5-0, berarti ini harus jadi bahan evaluasi juga dong dari jajaran pelatih. Tentu. Itu pasti akan menjadi catatan tersendiri dari Bojan Hodak dan kawan-kawan. Betul. Kok aing yakin jajaran pelatih bisa menangkap apa yang saya maksud ini. Betul. Kenapa mereka, artinya mereka itu pemain Persib nih, kenapa mereka bisa bermain seluasa ini? Bahkan seorang Ramon, seorang Andre Jung, dan seorang William Barros lebih leluasa dan mencetak gol kan mereka kan? Betul, mereka Seperti mencetak itu. gol. Nah, mungkin ini yang harus diperhatikan oleh tim Persib Bandung jika memang ingin ada rasa regreg untuk Boboto. Kenapa tadi saya bilang Persija lagi? Kita bilang Persija lagi. Persija dengan mereka memiliki top skor dan mereka berada membuntuti Persib Bandung tentunya. Dibokongin terus. Dibokongin terus Persib Bandung nih sama Persija, dibuntutin terus. Tetapi jikapun saya menjadi Jackmania, jikalau saya menjadi Jackmania, saya akan regreg. Karena apa? Karena lini depan Persija ini cukup produktif. Intinya itu. Dan jika Persib terus-terusan seperti ini, bukan tidak mungkin Persija akan terus-terus melakukan eksploitasi terhadap tim-tim lain di selain Persib, mungkin Borneo dan lain-lain. Dan Persib harus berhati-hati. Dan mungkin ini kalau saya memposisikan diri sebagai pendukung Persib atau pengamat yang memang condong ke Persib Bandung adalah hal-hal di luar non teknis, yaitu dari Bobotoh sendiri. Hal terkecil apapun akan mengganggu. Begitupun dengan Jackmania, begitupun dengan Pusamania. Hal-hal di luar non teknis ini, jika salah satu ada yang melakukan kesalahan di luar non teknis, entah dari supporter atau dan lain-lain, ya bukan tidak mungkin mereka akan hilang dari perebutan gelar juara di musim Contohnya, berikan contoh hal non teknis yang saya maksud gitu. Seperti yang dilakukan melawan Ratchaburi after match. Wah, gelo eta anjir. Ini kita masih AFC. AFC pun masih ada banyak pertimbangan karena mereka cakupannya lebih luas. Bahkan di liga-liga Eropa pun kan tidak ada sanksi yang memang terlalu berat untuk hal seperti itu. Tapi kita lihat, kita throwback ke musim-musim sebelumnya ketika ada flare kah, hal-hal kecil yang tidak turun ke lapangan lah. Di luar teknis. Di luar teknis lah. Bahkan pada saat 2018 gagal juara pun Persib Bandung, kita harus akui itu. Dan kita juga harus mengakui dari supporter. Iya betul. Itu ulah yang di luar faktor X ya, itu faktor X ya. Dan akhirnya Persija lah yang keluar sebagai juara pada musim itu, walaupun ada dalam tanda kutip. Ya itu mah kita serahkan saja lah itu mah ya. Lagian juara juga udah gitu. Cuman di sini yang menarik adalah non ngaranna teh apa? Oh iya anjing. Ketika Persija seperti yang Anda katakan tadi, ketika Persija berusaha secara maksimal menempel terus Persib di bawahnya, Persib harus berhati-hati. Tapi narasi yang saya dengar dari Anda seolah-olah Anda itu menebar sebuah apa ya? Seolah-olah Anda itu berperan sebagai Jackmania gitu, anjing. Tidak anjing. Hati-hati goblok. Kalau ngomong hati-hati. Oke, aing mengakui Persija di musim ini sungguh berbeda. Iya. Ya, dari lini belakang sampai lini depan gacor KB. Betul. Ya, tapi bukan berarti Persib pun tidak memperhatikan hal itu dong. Iya. Nah, itu harus menjadi catatan untuk Bojan Hodak dan kawan-kawan. Iya, tentunya. jelas. Karena apalagi seperti yang Anda katakan tadi, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi stabilitas tim tersebut, baik dari Persib atau dari Persija sekalipun. Intinya di sini adalah kedewasaan. Kedewasaan dari supporter. Iya dong. Betul. Iya dong. Yang saya pertanyakan di sini adalah ketika punten ya, aku bahas yang udah-udah. Ya udah, oke. Larangan supporter away masih berlaku di musim ini. Ya. Sedangkan di setiap match ya selalu ada supporter lawan yang hadir di lapangan, di stadion, di kandang lawan gitu. Nah, bagaimana menurut mana ya, Teh? Supporter ini menurut saya sesuatu koloni yang memang kita tidak bisa atur.
Artinya itu supporter itu di luar kendali kita. Selain pemain dan manajemen mungkin yang bisa berkomunikasi dengan supporter, itu pun tidak akan maksimal untuk mereka bisa mengatur supporter karena mereka sangat lingas gitu. Anjing. Iya mereka sangat lingas walaupun ada. Ya jadi apa gunanya larangan away Nah, tersebut? itu dia yang gitu harus. Kan? Enggak, membahas Persija ya, membahas Persija. Oke. Yang saya lihat bukan saya memposisikan diri sebagai bobotoh ya. Oke. Dan saya mencoba netral di sini. Dari beberapa match yang dijalani Persija ya, di kandang Persija terutama, waktu ulang tahun Persija dan waktu kemarin teh naon pas LA teh Arema. Waktu Arema itu kan banyak sekali supporter yang hadir, supporter lawan yang hadir di GBK waktu itu. Iya. Dan flare pun tidak luput Dari flare pun tidak bisa dihindarkan. Bahkan sempat si stadion itu penuh dengan asap dari flare tersebut. Tuh. Oke. Tapi jumlah denda yang dikeluarkan sangat tidak apa ya? Tidak adil menurut saya ketika tim lain melakukan kesalahan, ketika tim lain melakukan pelanggaran. Apakah Persija ini seperti isu yang berkembang, apakah Persija ini benar-benar dilindungi atau seperti apa? Ya untuk Kan sampai seharusnya kalau saya lihat Persija bermain baik di musim ini, tapi tidak dengan supporternya kan? Ya. Seharusnya kalau misalkan ada standarisasi yang jelas tentang nominal atau sikap sanksi yang diberikan oleh Komdis terhadap klub siapapun yang melanggar, ya Betul. seharusnya itu bisa menghancurkan stabilitas tim itu sendiri. Betul. Tapi yang saya aneh malah tebang pilih gitu, Nah ini konklusi yang tidak bisa diselesaikan justru. Kita pun sampai saat ini bertanya-tanya, Mr. Beteng, saya sendiri. Mungkin pengamat-pengamat di luar sana pun merasakan hal yang sama tetapi tidak pok gitu. Tidak anjing. Maksudnya tidak pok Iya, apa? tidak bisa menyampaikannya gitu karena sesuatu hal, karena satu dan lain hal mereka tidak bisa menyampaikan itu gitu. Nah, inilah bagaimana Komdis bisa bersikap adil dan netral dan menurut saya mah Komdis untuk Komdis ya. Menurut saya kalau misalkan Komdis itu memang harus ada, buatlah standarisasi nilai nominal denda untuk setiap bentuk pelanggaran. Ya. Dan itu harus diterapkan secara merata, secara adil gitu kan. Betul. Katakanlah mau nyalain flare 25 juta. Ya, dua berarti tinggal kalikan Ya. pelipatannya. Atau misalkan satu kali flare 100 juta tapi berapapun jumlahnya. Nah, itu kan jelas. Jelas gitu kan, sampai saat ini tidak ada kejelasan standarnya dan cenderung tebang pilih. Menurut saya itu sih yang membuat saya kok konyol ini gitu. Ya. Dan kembali ke pokok pembahasan selanjutnya. Pokok pembahasan sebelumnya tentang kans dari Persija, Persib, Borneo dan Malut. Menurut Pane seorang pelatih profesional Ya. yang berpeluang paling besar secara statistiknya, Oke. Persib. Nah, Karena Persib ini di bawah Bojan Hodak memang kemarin itu mereka bermain di 2 kompetisi sehingga mereka fokus hanya dengan menstabilkan skuad di dalamnya. Dengan menang 1-0, 2-0 paling banyak. Itu cukup stabil untuk mereka bisa sampai di puncak saat ini dan bisa melaju lebih baik dari musim sebelumnya di ACL. Dan stabilitas ini dilakukan oleh Bojan Hodak dan angin segar yang tadi saya bilang Persija membuntuti Persib, bukan tidak mungkin Persija juara atau Borneo. Angin segar yang itu, tapi mereka pun Persija dan Borneo harus berhati-hati karena fokus Persib di liga sekarang sangat fokus lebih. Sehingga mungkin skor tadi 5-0 melawan Madura adalah salah satu bentuk fokus Persib Bandung di liga musim ini. Ya kita lihat aja berarti nantinya di akhir siapa yang angkat piala ya. Betul. Tapi menurut Aing mah musim ini ya yang akan menjadi juara liga
adalah Persija. Kenapa coba Persija, kenapa? Kalau saya belum selesai ya. Kalau Persib tidak bisa menajamkan atau membuat tajam lini depan. Anjing kontradiktif. Ya iyalah. Itu Persija kan jadi pesaing yang cukup ditakuti ya, jujur-jujuran. Iya. Jujur, kacamata orang sebagai bobotoh ya. Sok terus. Kacamata saya sebagai bobotoh, jujur, saya khawatir dengan permainan dari Persija ini. Khawatir aing mah karena secara statistik emang halus aing mah jujur-jujuran weh. Dan kenapa saya tidak merasa puas dengan kemenangan Persib hanya dengan 1-0, itu dasarnya bro. Ada kekhawatiran tersendiri ini. Kalau saja Persib terus menerapkan pola permainan yang cukup hanya dengan kemenangan tipis, ya besar kemungkinan Persija mau keluar jadi juara ini. Iya. Makanya, tapi Persija pun, Borneo pun harus berhati-hati karena Persib sudah mulai fokus. Mereka sudah membuktikan dalam satu pertandingan tadi 5-0 melawan Madura United di kandang. Gitu. Dan Anda kontradiktif. Goblok. Di episode kali ini kita nggak akan gelut anjing. Terus apalagi coba? Apalagi ya? Saya bingung anjing kalau ngebahas, apalagi ngomongnya pakai bahasa Indonesia tuh suka takut. Iya. Mau nyarikannya juga asa kagok gitu goblok. Ya, jadi menurut Anda jadi tetap optimisme saya tetap terhadap Persib Bandung ya. Hanya saya khawatir jika Persib tidak serius di lini depan gitunya. Bisa jadi Persija jadi juara. konsisten anjing. Ya, belum konsisten. Jangan lupa komen, like, and subscribe main sore dan nyalakan juga lonceng notifikasi. Kesopan anjing.